Silakan Bu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu Guru. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Baik. Ya, alhamdulillah ya. Nah, senang sekali Ibu hari ini kita masih sempat bertemu kembali. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan ya supaya kita sering melaksanakan pembelajaran bersama. Nah, untuk kali ini saya akan mengecek dulu kehadirannya. Coba ketua kelas, siapa yang temannya tidak hadir? Hadir semua ya? Hadir semua. Ada yang izin Bu, Pak Yusrin izin Bu. Siapa ya? Pak Yusrin izin. Ada keperluan. Ya, mudah-mudahan yang hadir semangat dalam mengikuti pelajaran. Adapun materi yang akan kita sampaikan nanti yaitu tentang penentuan analisis uji pakan. Tapi sebelumnya itu kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Jadi saya kembali meminta kepada Nidaul Husna untuk memimpin doanya. Baik Bu. Teman-teman, sebelum kita melakukan kegiatan hari ini untuk belajar, kita berdoa dulu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Amin. Terima kasih Bu. Ya. Baiklah, hari ini kita akan membahas tentang penentuan menganalisis pengujian bahan pakan. Nah, sebelum itu kita dulu mengingat-ingat bahan pakan yang kita sudah pelajari. Coba ada di antara kalian yang masih ingat ya bahan pakan apa saja yang kalian ketahui, bahan pakan ternak yang kalian ketahui, ternak unggas terutama. Coba siapa yang bisa? Jagung Bu, saya jagung Bu. Selain itu apa lagi? Padi. Iya. Masih ada? Iya, Ikan Bu. berarti kalian sudah pahami semua materi kita yang lalu. Baiklah, untuk hari ini kita akan memulai pembelajaran, tapi sebelum itu saya akan dulu memunculkan materinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga berhasil. Sudah Bu. Oh, alhamdulillah. Baiklah, saya akan memulai ya. Oh, saya lupa. Saya akan memulai materi kita kali ini adalah tentang analisa kualitas bahan pakan. Tapi sebelum itu saya akan dulu menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada kali ini. Yaitu yang pertama, setelah kita nanti mempelajari daripada materi ini, diharapkan pada kalian itu semua itu dapat mengidentifikasi daripada teknik atau metode daripada pengujian bahan pakan. Kemudian yang kedua, diharapkan juga kalian nanti itu dapat menentukan metode apa yang kira-kira yang paling efektif untuk digunakan untuk dalam pengujian analisis kualitas bahan pakan ini. Kemudian yang ketiga, kalian dapat melakukan pengamatan dengan tepat. Nah, ada 3 tujuan yang kita dulu laksanakan pada hari ini. Untuk kelanjutannya nanti pada pertemuan berikutnya. Baiklah, saya akan sedikit membahas tentang analisa kualitas bahan pakan seperti yang nampak pada layar, yaitu kualitas nutrisi pakan ternak itu merupakan faktor penentu kebijakan dalam pemilihan dan penggunaan bahan pakan tersebut sebagai sumber makanan. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena kualitas nutrisi daripada bahan pakan itu menjadi merupakan penentu daripada pertumbuhan ataupun reproduksi ternak kita. Jadi keberhasilan daripada ternak yang kita usahakan nanti itu tergantung daripada salah satu penentunya itu daripada kualitas atau ketepatan kita di dalam memberikan bahan pakan. Nah, di sini ada beberapa bentuk analisa atau metode yang biasa kita gunakan. Yang pertama yaitu bentuk analisa proksima.
proksimat. Nah, tentu kalian sudah tahu yang seperti apa itu. Kemudian berikutnya analisa kualitas bahan pakan ternak, kemudian analisa kadar airnya, analisa abunya, ya. Nanti kalian akan diskusikan nanti setelah kalian nanti dipersilakan untuk mengamati. Nah, sebelum kalian saya persilakan untuk mengamati, terlebih dahulu ada juga beberapa materi yang akan saya kirim di sini. Saya stop kirim dulu ya. Yaitu dalam bentuk link, itu nanti akan saya kirim lewat ketua kelas. Jadi saya minta ketua kelasnya nanti ya dibagi pada tiap kelompok. Ya. Jadi ada 2 bentuk link nanti. Saya akan kirimkan ke room-nya untuk masing-masing dibahas. Jadi tapi sebelumnya itu saya dulu bentuk kelompoknya ya. Kelompoknya. Jadi kelompok pertama yaitu atas nama Ahmad Saki, Ismail, Nidautul Husna, kemudian Beni. Kemudian kelompok 2 Amran, Sunarsi, Urinti, kemudian Zubaidah. Kelompok 3 yaitu Adhar, Nurhaida, Yayu, Ismail. Kemudian kelompok 4 itu nama-nama yang belum disebutkan. Nah, baiklah, untuk mempersingkat waktu, kalian silakan membuka link yang Ibu sudah kirim. Dan pada link itu ada materi yang terkait dengan materi yang kita sedang bahas, yaitu tentang analisa kualitas pakan. Nah, dari hasil analisanya nanti itu dimunculkan beberapa pertanyaan. Nah, dari beberapa pertanyaan nanti itu kalian diskusikan untuk menentukan kira-kira masalah apa yang perlu kalian angkat sebagai suatu rumusan. Jadi silakan untuk berdiskusi dulu untuk menentukan kata sepakat. Jadi berdiskusi dalam satu kelompok dulu. Jadi nanti setelah itu, jadi masing-masing nanti kelompok akan mempresentasikan hasil rumusannya. Ya, setelah itu nanti akan saya persilakan untuk mempresentasikan hasil rumusannya. Silakan, saya kasih waktu 5 menit. Silakan. Ya, Bu. 5 menit ya, tidak boleh. Oke, Bu. Iya. Sudah, Bu. Iya. Iya. Jadi saya persilakan dulu kepada kelompoknya Ahmad Saki untuk tampil mempresentasikan hasil rumusannya yang sudah didiskusikan tadi. Silakan, Zaki. Iya, Bu. Untuk menguji kualitas pakan yang kami pilih, proyek yang akan pilih, kami akan menggunakan uji analisis proksimat. Iya, Ya. bagus. Rencananya yang akan datang nanti tergantung dari peralatan yang tersedia. Nanti untuk analisis proksimat itu ada alatnya atau apa enggak, Bu. Kalau kita nggak punya alat gitu nanti agak susah, Bu, kita menguji analisisnya, Bu. Mungkin itu, Bu. Tergantung nanti, Bu. Bagaimana dengan kelompok yang lain? Bisa ditanggapi kira-kira persentase dari temannya tadi dari kelompoknya Saki. Kira-kira apa yang perlu diberikan masukan supaya nanti di dalam pelaksanaan proyeknya itu bisa berjalan dengan baik. Kira-kira usulan apa yang bisa diberikan atau tanggapannya? Coba kelompok lain. Saya, Bu. Ya, silakan. Nah, kalau untuk mengetahui kualitas, kalau kita tidak punya alat untuk proksimat, mungkin kita bisa mengambil lewat tabel analisis yang sudah ada di browsing di internet atau di buku-buku di perpustakaan. Itu mungkin dari saya, Bu. Iya, betul. Nah,
Tetapi di sini kan kita kembali ke judul dulu ya, yaitu menganalisis penggunaan uji bahan pakan. Jadi di sini ada garis besarnya ada 3 ya, penggunaan biasa kita gunakan untuk menganalisis bahan pakan. Itu yang kita analisis ya. Tuh, jadi tentunya di sini nanti membandingkan hasil-hasil penelitian dari para pakar nanti kira-kira yang mana yang lebih efektif. Begitu intinya kayaknya. Itu ini judul pembahasan kita. Kemudian ada dari kelompok lain. Tanya, Ya, kalau mau analisa proksimat di mana, Bu? di sekolah, di lab. Di lab Mbak Indah. Iya, di lab. Nanti kan pada pertemuan kedua kita akan ke lab. Itu pertemuan ini hanya sekedar untuk membicarakan kira-kira permasalahan apa nanti dalam analisa itu kita lakukan tiap kelompok untuk kemudian kita bawa nanti di lab dilaksanakan proyeknya. Bagaimana? Baik, Bu. Terima kasih. Oke. Jadi kalau sudah tidak ada lagi tanggapan seperti itu, saya arahkan kembali ya untuk pertemuan kali ini kan untuk menganalisis daripada hasil kualitas nutrien pada setiap pakan ternak itu memang membutuhkan ketelitian yang ini bukan hanya sekedar uji organoleptik, tetapi harus kandungan nutrisi daripada bahan pakan itu yang harus diperhatikan. Karena itulah yang berpengaruh nanti terhadap pertumbuhan dan produksi ternaknya kita. Bukan karena dari kualitasnya ya, dari kalau misalnya hasil dari uji organoleptik itu kan memang ya secara fisiknya saja, secara fisiknya. Nah, perlu kita ketahui bahwa ada hal-hal yang bukan dari fisiknya, yang dari kandungan nutrinya isinya itu sendiri pada bahan pakan itu yang berpengaruh, yang sangat berpengaruh, ya mempengaruhi daripada pertumbuhan baik dari kesehatan atau pertumbuhan dan reproduksi ternak kita. Itu yang perlu diperhatikan ya, anak-anak. Iya. Nah, saya kira Bu. Ya, jadi sekarang karena kita bentuk model pembelajaran yang kita laksanakan sekarang ini adalah PJBL. Jadi saya persilahkan lagi kalian untuk mendesain daripada rencana pengamatan yang akan kalian laksanakan. Jadi dari hasil diskusinya tadi itu tentu kalian sudah memiliki kesepakatan, yaitu topik yang akan kalian gunakan nanti sebagai judul daripada hasil pengamatan ini. Jadi masing-masing itu sudah menentukan judul. Nah, kita melangkah kepada mendesain daripada proyek yang akan kita laksanakan, yang insya Allah akan kita laksanakan pada pertemuan berikutnya. Silakan. Nah, desain yang akan nanti kalian sudah rancang ini, itu akan nanti Ibu persilahkan untuk mempresentasikan lagi. Bagaimana, bersedia? Siap, Bu. Ya, Bu. Oke. Nah, saya yakin kalian semua bisa, karena saya melihat kalian semua cerdas-cerdas. Ya, baru punya keinginan motivasi belajar yang besar. Dan itulah pemicu, artinya faktor utama suatu keberhasilan. Ya. Jangan terlalu lama ya. Iya. Ya, Bu. Bagaimana saudara kelompok yang selesai mendesain proyeknya untuk saudara ya? Coba kelompoknya Penny Ismanto dulu kali yang tampilkan hasil desainnya. Bisa? Belum, Bu. Nah, di sini saya antar kembali ya, di dalam mendesain proyek itu, yang di situ kan kalian cuma cantumkan topiknya, kemudian tanggal pelaksanaannya kapan, itu disepakati bersama dalam kelompok, kemudian alat-alatnya apa semua yang digunakan, kemudian menyediakan bahan-bahan dan alatnya,
itu bahan dan alatnya itu nanti bagaimana pengadaannya itu kan dicantumkan semua. Kemudian siapa yang kira-kira di antara kalian satu kelompok itu yang akan bertanggung jawab nanti dalam pelaksanaan pengamatan ini. Itu saja. Kita belum melaksanakan pengamatan, belum. Ya Bu. Ya. Ada barangkali yang sudah? Kayaknya Pak Ismail sudah Bu kayaknya Bu. Pak Ismail barangkali? Belum Bu, belum. Ya. Nah, itu tadi yang saya sampaikan ya, saya sudah antar tadi bahwa untuk mendesain daripada proyek ini, kalian tentukan dulu topiknya yang perlu kalian di sini tetapkan dulu topik. Jadi disepakati dalam satu kelompok, ditentukan dari dulu topiknya, kemudian waktunya, kemudian alat-alat yang digunakan, kemudian bagaimana langkah-langkahnya nanti yang kalian akan lakukan pada saat pengamatan. Setelah itu kira-kira siapa di antara kalian dari 4 orang atau 5 orang itu yang mampu nanti mengkoordinir kalian nanti dalam pelaksanaan praktek ini. Itu saja sebagai penanggung jawab. Ya. Sudah Bu, sudah dipaparkan semua Bu. Silakan lanjut Bu. Ya, lanjut. Ya, sudah dipresentasekan ya? Ya, sudah Bu. Ya. Tinggal episode selanjutnya Bu. Oke. Untuk itu tadi juga saya berikan penguatan sudah karena waktu juga ya. Sekarang kita akan menyimpulkan daripada materi yang kita sudah laksanakan tadi. Nah, saya mulai dulu ya untuk merangsang daripada pemikiran kalian. Saya mulai dulu, yaitu kira-kira apa perlunya, apa manfaatnya kita menganalisis daripada pakan ini. Ada yang bisa jawab? Mengetahui kualitasnya, Bu. Iya, bagus sekali nih Daul Husna ya, memang pintar Bu. ini. Ya, Pak Ismail. Untuk menjadi panduan kita ketika menyusun ransum, Bu. Iya, bagus sekali. Pak Ismail ya. Ismail. Bagus sekali jawabannya. Bagaimana? Masih ada yang bisa menjawab yang lainnya? Saya Bu. Bu, saya Bu. Silakan. Ya, untuk mengetahui tingkat palatabilitas pakan pada ternak. Iya, itu juga yang menjadi pertimbangan. Kenapa kita harus menganalisis daripada pakan ternak itu? Nah, kemudian karena tidak ada yang bertanya ya, saya kembali lagi bertanya. Kira-kira bagaimana kalau kita bagaimana kalau seandainya kita tidak memperhatikan kandungan daripada nilai nutrien daripada pakan ternak itu, kita langsung kasih saja begitu, kira-kira apa yang terjadi pada pakan kita? Mungkin kalau dikasihkan ke ternak, produksinya akan turun Bu. Tidak banyak Bu. Iya, bagus sekali. Nah, semua jawaban kalian semua itu benar dan tepat. Coba saya minta kalian tepuk tangan dulu, berikan semangat untuk kepada kalian semuanya. Iya. Oke. Jadi, baiklah. Untuk sekian pertemuan kita pada hari ini. Untuk kedepannya nanti saya minta kalian itu lebih semangat lagi di dalam pembelajaran ini ya, supaya Ya, Bu. dari tujuan pembelajaran nanti itu kita bisa capai dengan baik. Nah, tadi saya sudah simpulkan kalian sudah coba, atau ada salah satu siswa yang bisa menyimpulkan daripada hasil pembelajaran kita. Coba saya silakan. Korinti barangkali. Silakan Korinti menyimpulkan daripada hasil pembelajaran kita hari ini. Ya, baik, Bu. Korinti lagi ngelamun Bu. Gimana ini? Baik, Ibu, yang menurut yang saya terima hari ini pembelajarannya bahwa untuk menganalisis bahan pakan itu ada beberapa hal yang harus kita lihat. Salah satunya adalah dari kualitas dari bahan pakan itu, yang kedua mungkin palatabilitas, yang ketiga juga mungkin apalagi ya, mungkin ada yang menambahkan ya. Iya, silakan. Zubaida barangkali yang bisa menambahkan. Silakan. Zubaida? Ya, Bu.
ditambahkan? Ya, nah tambahan saya Bu, untuk menyusun ransum itu agar ransumnya dapat yang berkualitas, kita harus benar-benar memilih bahan-bahan yang bagus Bu. Iya, bagus. Jawabannya juga benar ya. Jadi, atau masih ada lagi yang mau tambahkan? Nida? Ada Bu. Ya? Cukup, Bu. Cukup ya. Ya. Baiklah, karena waktu juga yang sangat mendesak ya. Jadi, itu bulan yang pembelajaran kita yang kalian sudah sampaikan. Tapi sebelum Ibu tutup pembelajaran ini, saya minta dulu salah satunya di antara kalian siapa yang mau memberikan kesan atau merefleksi pembelajaran kita ini supaya kedepannya nanti lebih bagus lagi. Coba siapa yang mau memberikan menyampaikan kesan atau pesannya? Siapa tahu dalam pembelajaran kita ini ada yang perlu ditingkatkan. Saya, Bu. Ya, silakan, Ahmad Saki. Dalam pembelajaran ini, dalam pembelajaran PJBL ini, Bu, kita dituntut untuk membuat proyek, mengetahui proses dalam pembuatan proyek. Kita diarahkan mempersiapkan, merancang suatu proyek, merencanakan suatu proyek, kemudian kita melaksanakan suatu proyek, sehingga proyek yang akan kita laksanakan itu menjadi suatu produk yang bisa bermanfaat nanti bagi dunia peternakan, Bu. Mungkin itu, Bu, yang bisa saya sampaikan. Ya, bagus sekali ya kesannya. Kemudian yang lainnya masih ada satu lagi orang, saya beri kesempatan bagaimana tentang refleksinya tentang pembelajaran kita hari ini. Laila barangkali? Nggak ada Ibu, saya Nggak pusing. ada ya? Baik, kalau begitu baiklah. Sebelum saya tutup pembelajaran ini, kembali saya persilakan kepada Nida untuk membaca doa penutup daripada pembelajaran ini. Silakan Nida. Baik Bu. Teman-teman, karena materi pelajaran sudah berakhir, maka kita berdoa dulu. Berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Ya, amin. Terus buat Bu Aminah. Alhamdulillah hari ini